Dan kami pun juga rencana mau coba bikin program belajar bahasa Korea gratis juga. Seperti itu. Semangat dan gagasan apa nih yang akan Bang Kim bawa ke Senayan nantinya jika terpilih? Saya tanya kenapa harus Golkar begitu ya, kenapa bukan partai yang lain begitu kan? Nah, mereka bilang ya memang saya dari kecil darahnya Golkar begitu. Oh darahnya Golkar. Sobat Golkar 2024, kembali lagi dengan saya Farah Diba di podcast Golkar 2024. Hari ini kita kedatangan tamu spesial tentunya yang sedang viral khususnya di Jakarta Selatan sih Sobat Golkar 2024. Nggak mungkin nih anak muda Jaksel nggak kenal dengan sosok ini karena udah melihat gambarnya, bannernya di mana-mana. Oke, selamat sore Bang Kim. Selamat sore. Gimana kabarnya Bang Kim? Kabar baik, gimana Pak Diba? Alhamdulillah baik juga. Bang Kim ini salah satu caleg Partai Golkar, Sobat Golkar. Caleg Partai Golkar untuk DPR RI Dapil 2 ya Bang? Iya. Dapil 2 Jakarta Selatan. Nah, beliau ini sedang ramai nih dibahas nih Bang Kim. Yeah. Jadi aku dapat request dari teman-teman, ayo dong undang Bang Kim. Ini yang lagi ramai, kita penasaran nih dengan sosok Bang Kim katanya gitu. Iya, kita mulai ya Bang Kim, izin. Siap. Bang Kim mungkin boleh dijelaskan nggak Bang Kim? Gimana? Soalnya kan kita mengenal Bang Kim ini seorang warga negara awalnya itu berasal dari Korea Selatan, kemudian bisa tinggal di Indonesia sudah 30 tahun lebih ya, 30 tahun lebih dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke warganegaraan WNI katanya sudah 10 tahun lebih Bang Kim. Ya, mungkin betul. boleh diceritakan biar teman-teman terupdate juga Bang Kim. Oh iya, terima kasih atas ya undangan saya, mengundang saya. Tuh. Kalau jelasnya pasnya tahun 92 September saya sudah datang ke Indonesia. Nah, maka 31 tahun 4 bulan karena sekarang Januari. Iya. Tuh, jadi berarti cukup lama ya. Cukup lama. Sudah lewat satu generasi begitu. Iya. Dan saya menjadi WNI tahun 2013. Jadi sudah lebih dari 10 tahun berarti sudah WNI juga. Sudah WNI. Ya. Awal saya datangnya karena rencana mau investasi bidang garmen. Betul. Jadi saya coba tes kerja sebagai manajer sebuah perusahaan dan saya sudah tahu yang Indonesianya dan maka saya investasi sampai sekarang hampir 30 tahun saya menjalankan usaha saya dan ya sejak karena sudah saya cukup lama saya merasa bagian dari Indonesia begitu, maka saya pikir kalau memang hidup di Indonesia ya harus sebagai warga negara Indonesia, bukan sebagai orang asing atau sebagai orang pendatang begitu ya. Maka saya memutuskan 2010 saya proses WNI dan sudah dapat SK Presiden 2013. Oke. Ya. Berarti sudah sah ya Sobat Golkar ini Bang Kim, kalian yang kemarin nanya Bang Kim ini sudah sah menjadi warga negara Indonesia tentunya ya Bang Kim. Iya jelas. Jadi nggak ada pertanyaan lagi kenapa kok bisa warga negara asing nyalek? Enggak, Bang Kim bukan warga negara asing, Bang Kim ini sudah menjadi warga negara Indonesia. Kayak Bang Kim, boleh tahu nggak Bang Kim kenapa akhirnya memutuskan untuk nyalek Bang Kim? Karena itu kan keputusan yang sangat luar biasa sih gitu. Iya. Ya, seperti yang tadi saya bicara, saya karena sudah merasa saya bagian dari Indonesia dan memang saya suka Indonesia karena kultur sosial orang Indonesia sangat lama dan baik, ya. Nah, seperti Pak Diba banyak senyum juga begitu, ya maka saya senang dengan orang Indonesia, maka akhirnya sampai cinta. Jadi berarti saya harus melakukan sesuatu untuk Indonesia. Jadi do something
ya for Indonesia begitu. Jadi kenapa harus saya coba maju? Ya karena kalau mau jadi do something, ya sebelumnya saya coba sampaikan kepada teman politikus atau kepada teman pejabat, kayaknya perlu Jakarta begini, kayaknya di jalan di mana bisa rubah begini, tapi kenapa harus begini, cuman hanya manfaatnya sedikit, tapi tetap aja tidak ada perubahan dan lain-lain begitu. Maka saya harus menjadi sebagai anggota pemerintahan atau anggota lembaga negara. Ya itulah saya majunya begitu. Dengan harapan bisa membuat sesuatu yang luar biasa untuk masyarakat ya Bang Kim. Betul. Oke. Bang Kim, kenapa Partai Golkar Bang Kim? Kita penasaran nih, ada caleg Partai Golkar yang luar biasa tentunya. Setiap saya podcaster di mana-mana selalu pertanyaan itu sama. Iya. Partainya banyak, kenapa Partai Golkar begitu ya? Jawaban juga sama saya. Sebelum saya memilih partai, saya tanya kepada teman-teman atau bakal baru kenal pun juga saya tanya, tuh, apabila Anda mau pilih partai, pilih yang mana begitu. Jadi kebetulan jawabannya hampir semua Golkar. Tuh. Saya tanya kenapa harus Golkar begitu ya? Kenapa bukan partai yang lain begitu kan? Nah, mereka bilang ya memang saya dari kecil darahnya Golkar begitu. Oh darahnya Golkar kan begitu. Ya memang dari kecil saya lihat ayah saya sebagai anggota Golkar. Di mana-mana di rumah saya ada ya emblem-emblem, nambang-nambang Golkarnya, baju juga ada Golkarnya gitu. Maka dari kecil mindset dia sudah jadi Golkar begitu. Ya itu orang itu kebetulan bukan sedikit. Ya jadi ya dasar itulah saya lihat ya memang orangnya, maksudnya rakyatnya suka, cinta partai itu adalah Golkar, ya berarti saya juga kalau mau masuk partai ya harus Golkar gitu. Iya. Dan Golkar ini kan sebetulnya kan sudah cukup lama menguasai negara ini dan cukup ada pengalaman memanajemen sebuah negara harus bagaimana juga udah tahu ya. Ya itulah saya masuk Partai Golkar. Ya. Kebetulan Golkar juga partai yang inklusif ya Bang Kim. Jadi semua sosok, semua kalangan bisa bergabung dengan Partai Golkar gitu. Ya betul, betul sekali. Jadi merasa nyaman ya Bang Kim dengan Partai Golkar ya sekarang? Nyaman dong. Nyaman sekali. Saya boleh sambil minum? Iya silakan Bang Kim. Bang Kim, kemudian ini semangat dan gagasan apa nih yang akan Bang Kim bawa ke Senayan nantinya jika terpilih? Maksudnya program saya? Programnya. Oke. Sebetulnya program saya sangat sederhana. Ya. Karena dapil saya DKI Jakarta itu adalah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, sama luar negeri. Kebanyakan luar negeri itu adalah ya pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia gitu. Contoh Singapura hampir saya lihat 90% perempuan. Ya bidang usahanya kebanyakannya semua ya bantuan rumah tangga gitu ya. Taipei, Hong Kong seperti itu. Kalau di Korea karena programnya G2G kebanyakan profesi, punya skill dan punya sertifikat gitu. Tapi kalau ke Jepang dan negara lain kebanyakannya sistem B2B. Ya, jadi siapapun juga pengusaha atau end usernya perlu tenaga kerja asing, mereka melalui lewat sistem pemerintahan atau swasta mereka bisa undang tenaga Indonesia. Seperti itu ya. Tuh. Ya. Lapangan kerja ya Bang Kim berarti ya? Ya. Lebih ke Tapi setahu saya mereka sampai ke luar negeri itu banyak sekali
bayar biaya kepada agen-agen, gitu ya. Bakal ada yang jaminkan rumah, jaminkan kendaraan dan lain-lain begitu. Ya. Ini pertama. Kedua, setiap kali saya ketemu rakyat di dapil saya, mereka selalu tanya apakah ada enggak beasiswa untuk anak gitu. Jadi sebetulnya anak-anak di dapil saya ada cerdasnya banyak, tapi keterbatasan ekonomi orang tua, jadi mereka tidak bisa lanjut kuliah, gitu. Berarti anak-anak bangsa ini kan aset negara. Apalagi mereka punya bakat akademisnya, berarti dia bisa jadi 20 tahun nanti bisa jadi calon legislatif atau calon kepala daerah atau calon menteri dan lain-lain begitu. Tapi karena sekarang keterbatasan ekonomi orang tua, mereka harus berhenti ya atau patah semangat. Berarti itu siapa rugi? Bukan hanya keluarga, bukan hanya pribadi dirinya, tapi negara pun juga rugi. Karena itu anak-anak itu aset negara, begitu ya. Tapi sisi balik biaya, seperti Pak Tiba tahu biaya kampus di Indonesia, biaya kampus di Indonesia cukup tinggi ya. Bakal ada yang jauh lebih tinggi daripada Korea juga ada. Seperti itu. Jadi contoh fakultas kedokteran swasta sampai lebih dari 500 juta juga ada. Begitu. Bakal ada 800 juta juga ada begitu ya. Sedangkan biaya sekolah di Korea dari itu cukup murah begitu. Mungkin 2 kali, 3 kali juga ada yang murah gitu. Sedangkan nilai tenaga kerja itu Korea 4 atau 5 kali lebih mahal daripada Indonesia. Ya, maka kalau anak-anak Indonesia bawa ke Korea dengan program sambil kerja sambil belajar, kira-kira Mbak Tiba pikir bisa tidak? Karena biaya nilai tenaganya lebih mahal, tapi biaya sekolahnya lebih murah, berarti kan bisa masuk, bisa masuk kan? Ya, kalau Indonesia nilai tenaganya lebih murah, tapi biaya sekolahnya lebih mahal, ya berarti pasti nggak bisa masuk begitu. Terpecah fokus gitu. Betul ya. Berarti Pak Tiba juga setuju ya, dan masuk akal kan? Benar. Ya seperti itu. Maka saya bikin program itu melalui lewat Yayasan Bangkim Peduli. Bangkit Peduli. Ya, jadi kami baru mendirikan yayasan ini untuk program ini khususnya. Jadi akan kami umumkan di dalam website. Jadi nanti prosesnya pendaftaran dan kriteria kami berikan dan itu udah masuk. Kami akan menyambungkan ke kampus Korea dan kampus Korea nanti mereka punya kriteria sendiri khusus akademisnya. Pertama contohnya harus bisa bahasa Korea. Ya, berarti anak-anak itu sebelumnya harus di sini mungkin belajar bahasa dulu, ya Korea dulu tuh. Dan kami pun juga rencana mau coba bikin program belajar bahasa Korea gratis juga. Seperti itu. Ya, jadi itulah program saya untuk bawa anak-anak Indonesia terutama ekonomi atau kemampuan orang tuanya keterbatasan, anak-anak itu duluan diutamakan, ditambah yang tadi yang tenaga kerja mereka bisa keluar negeri untuk kerja tapi tanpa fee agent itu kami akan laksanakan. Yaitu luar biasa. Sambil minum Bang Kim gak apa-apa? Ya, terima kasih. Berarti kalau saya tangkap ini
program kerja Bang Kim ini sebenarnya selinier dengan program Partai Golkar Bang Kim, kesejahteraan masyarakat, kemudian ekonomi dan juga lapangan kerja. Selinier dengan Pak Menko dong, Pak Ketum Erlangga sebagai Menko Perekonomian ya Bang Kim. Iya, saya sebagai kadernya Golkar ya harus. Iya. Bang Kim, kita lanjut sambil minum, saya juga deh sambil minum kopi nih Bang Kim. Ya, kopinya enak sekali. Kopinya enak ya Bang Kim, dari diskusi kopi pilihanku. Oh, ini ada diskusi. Diskusi kopi. Kopi, nama kopinya diskusi. Diskusi. Oh iya. Berarti sambil diskusi sambil Bisa minum sambil ya. diskusi, iya Bang Kim. Sorry ya, saya suaranya agak serak gitu. Ya, karena saya oper-oper kerjanya sekarang. Iya. Itu banyak bicara dan saya juga sambil kerja sambil proses kampanye juga begitu, bukan hanya fokus full kampanye begitu. Iya. Jadi ya maka suaranya agak ini kedengarannya pasti nggak enak begitu. Aman Bang Kim, nggak apa-apa. Oke. Kedengeran? Kedengeran. Oke. Bang Kim, ini kan kita kembali yang lagi viral nih Bang Kim. Jadi jujur saya tuh pas pertama, saya kan kalau tinggal itu di daerah Kuningan Bang Kim. Jadi kita lewat jalan yang di Rasuna Said itu, di tengah-tengah itu penuh banner Bang Kim. Foto Bang Kim semua nih, saya siapa ini Chong Sung Kim kata saya gitu kan. Saya penasaran, terus kemudian setiap jalan itu kan ngelewatinnya tuh beda-beda Bang Kim bajunya. Ada 7 baju berbeda ya Bang Kim kalau nggak salah ya. 6 baju berbeda. Oke. Iya. Itu ide dari mana sih Bang Kim? Ide dari mana dan apakah itu termasuk salah satu strategi Bang Kim mungkin, soalnya pas dilihat nih bannernya, wih keren, apa ya, enak dipandang gitu, nggak rame, kemudian penempatan bajunya posisi foto Bang Kim pas, penulisannya namanya nomor urut 7-nya itu pas gitu. Oh gitu. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Iya. Sebetulnya saya bukan orang fashionable. Saya orang sangat sederhana. Ya baju juga itu aja begitu ya. Mungkin nanti Pak Diba coba lihat di pocket saya, pasti bajunya ya paling banyak ya 2 begitu. Atau mungkin paling banyak 3 gitu. Jadi ya saya sangat simple dan saya orangnya bukan mengutamakan fashion. Cuman hanya kalau untuk saya maju kepada rakyat, saya pikir rakyat kan sama sekali nggak tahu saya. Yeah. Berarti kan betul-betul orang baru. Yeah. Ya orang baru saya harus akuin. Ya ini wajah baru begitu kan? Ya wajah baru. Terus karena wajah baru saya semangat juga baru. Karena semangatnya baru, saya gerakan juga pasti baru. Gitu. Yang baru-baru ini untuk apa? Ya untuk rakyat, terus untuk Indonesia, untuk Jakarta, dan ujungnya untuk Indonesia maju. Ya, jadi perbedaan dengan mungkin teman-teman caleg yang lain, saya tempel baliho ini bukan hanya asal tempel, bukan begitu. Saya ya bikin story-nya, ceritanya begitu. Ya Chong Sung Kim ini siapa? Ya memang wajah baru, ya karena orang baru begitu ya. Dan ya semangat baru, gerakan baru, ya untuk rakyat, untuk Jakarta, untuk Indonesia maju. Seperti itu. Ide ini semuanya dari ide saya aja. Ini bagaimana bisa ya mempromosikan dirinya ini kepada warga-warga tapis saya itu ya, karena memang ya saya bisnisnya garment, ya banyak ada desain juga, desain itu biasa pakai storytelling kan mereka itu, jadi ya hanya itu saja. Jadi sederhana tapi hasilnya luar biasa, menarik perhatian banyak orang nih Bang Kim. dan kedua yang itu message juga kan simple. Kalau di jalan raya kan pasti kecepatannya kan minimal 50 km ya lewat kan. Kalau mungkin teman-teman yang caleg yang lain terlalu semangat, segala informasi semua masukin ke dalam baliho. Tapi gimana orang sambil jalan, motor berhenti dulu, baca kan nggak mungkin. Betul. Mobil berhenti, baca dulu pergi kan nggak mungkin. Ya maka saya hanya satu kata saja singkat. Jadi pas orang lewat pun juga bisa baca. Ingat begitu. Ya hanya itu aja.
betul. Luar biasa Bang Kim. Tapi kalau boleh tahu Bang Kim, ini kan dari awal masa kampanye itu di bulan November apa Desember ya? Iya, November tanggal 28. 28. Tapi itu kita belum melihat sosok Bang Kim ini. Kita baru melihat ini baru-baru ini ya, setengah bulan inilah Bang Kim. Oh, kenapa gitu. itu Bang Kim? Kenapa pas pertengahan nih tiba-tiba muncul Chong Sung Kim gitu? Ya, karena saya memang profesi yang sekarang saya sebagai lawyer, advokat. Ya, tugas advokat itu untuk kepentingan klien. Jadi ya bukan harus memunculkan saya, tapi saya harus mencari solusi permasalahan hukum dengan klien saya. Maka selama ini saya tidak perlu muncul, begitu. Tapi ya sekarang saya ingin jadi caleg, berarti mau tidak mau harus ya saya expose kepada warga-warga saya. Ya maka ya udah waktunya sudah sampai, saya harus kebuka supaya warga-warga tapi saya mengetahui itu Chong Sung Kim itu siapa gitu. Oke. Bang Kim, berarti selama udah sebulan masa kampanye Bang Kim mengikuti. Ya, hampir sekarang mendekatin 1,5 bulan. 1,5 bulan. Persiapannya sejauh apa sih Bang Kim? Kemudian kendalanya yang ditemui di lapangan itu apa Bang Kim kira-kira? Oh, persiapannya ya seperti biasa ya, kayak nggak beda dengan pengusaha-pengusaha ya, harus dari ya pertama tahu dulu kondisi yang sekarang keadaannya bagaimana. Contohnya di Tapir ini selama ini incumbent-nya siapa dan sudah daftar caleg-calegnya siapa, baik dalam Golkar maupun di luar Golkar begitu. Setelah itu ya kami baca profil-profil caleg yang lainnya bagaimana begitu. Ya setelah itu kami baru cari strategi ya terhadap dengan teman-teman caleg ini ya harus bagaimana itu. Ya setelah kami udah searching dan terus udah kami susun strategi, baru kami ya yang selesai semua yang satu buku jilidnya ya kami action begitu. Berarti tetap harus ngepetain lah ya, betul, kita harus ya. Tentunya udah niat naik harus menang nih Bang Kim, harus bisa menjadi wakil rakyat nih. Terima kasih. Ya. Bang Kim, maaf sebelumnya Bang Kim, ini mungkin pertanyaannya agak sensitif. Saya waktu ngelewatin Jalan Kuningan itu Bang Kim, kan setiap hari itu saya lewat. Ada satu hari itu bannernya Bang Kim, spanduknya Bang Kim itu sobek Bang Kim. Oh iya, pernah. Iya, itu gimana tanggapan Bang Kim terkait hal itu? Iya. Oh, 18 Beno saya sobek. Jadi satu story-nya kan 6 banner. 6 banner. Jadi anggap satu set itu 6 banner. Jadi 3 set itu kebetulan disobek semua. Sedangkan di situ ada caleg yang lain 2 biji juga ada, tapi itu nggak disobek. Hanya disobeknya banner saya saja, 18 biji itu. Ya, tapi saya pikir ya nggak masalah. Kenapa? Ya pasti ada orang suka dan ya tidak sukanya ada. Itu wajar ya. Itu. Tapi dengan cara kekerasan seperti itu ya memang tidak benar begitu. Kalau memang tidak suka ya pakai hak suara aja, menentukan begitu ya. Atau yang itu incumbent atau siapa yang sudah, tapi ternyata janji yang dulu dengan sekarang ternyata 5 tahun tidak dilaksanakan, ya berarti harus ya memutuskan, ya berarti pakai hak suara. Bukan dengan cara anarkis ya, dengan cara yang seperti yang kekerasan seperti itu terhadap barang ya. Tapi di situ kan ada wajahnya. Ya, ada wajah, dia sampai setengahnya sobek dan patah dan lain-lain begitu ya. Ya cara itu saya sangat tidak setuju tuh. Tapi manusia suka dan tidak suka itu oke, saya bisa terima begitu. Tapi ya bagaimanapun juga saya harus terima ya resiko kalau mau jadi caleg ya pasti
ada gerakan itu. Apalagi saya ya tidak pernah muncul, tiba-tiba muncul, iya. ya dengan nama juga seperti orang asing, Iya. wajah juga ya, Wajah seperti, asing. wajah asing begitu ya. Wajah baru Mungkin, sebenarnya. ya mungkin. Maka saya bilang ya udah cepat ambil, pasang kembali, itu. Jadi supaya tidak terlalu banyak itu sebar isu, saya hari itu saya langsung ambil dan saya hari itu langsung pasang lagi. Pasang lagi. Ya. Iya. Berarti tidak memperpanjang ya Bang Kim, karena kan maksudnya ya di masa kampanye ini ada aja Ya. pro kontra. Yang pelaku itu kan harus tanggung jawab Iya. terhadap dengan hukumnya, Iya. begitu. Tapi bagi sosial saya pikir tidak perlu terlalu lama, gitu. Ya maka saya barangnya cepat angkat, cepat pasang kembali. Tapi ya tetap pelaku itu ya tanggung jawab lah. Ya dengan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku begitu. Ya. Oke. Baik, Bang Kim, kita pertanyaan pamungkas Bang Kim, pertanyaan terakhir. Ya. Harapannya apa nih Bang Kim untuk pemilu 2024, kemudian untuk Partai Golkar dan Ketum Erlangga Bang Kim? Oh iya, saya lihat itu sekarang Partai Golkar itu lagi ya naik dan booming. Iya. Ya seperti disukai oleh masyarakat lebih banyak ya dibanding 2019 gitu. Ya dan yang ketum kita juga gerakannya luar biasa. Begitu ya. Jadi saya harap ya yang 2024 ini ya Golkar harus menang. Ya, Golkar harus menang sesuai dengan perintah Pak Ketum. Ya kita harus angkanya yang lebih dari 20%. Ya seperti itu ya. Itu harapan saya juga. Kalau harapan pribadi ya saya terpilih sebagai perwakilan rakyat dan bisa masuk ke dalam DPR. Ya saya harus sampaikan suara-suara atau keinginan ya keinginan rakyat di dapil saya bagaimana ya supaya mereka betul-betul semangat mereka tercapai, minimum sampaikan, ya begitu. Jadi, itu semoga terjadi semua, itu saja. Tuh. Tadi yang itu dibertanya saya yang bagaimana yang menemukan dengan yang selama ini ada yang kendala-kendala apa begitu kan? Ya satu kendala saja mungkin karena selama ini kebanyakannya yang budaya-budaya pemilu ini ya money orientednya cukup banyak gitu ya itu kayaknya masih ada gitu. Jadi mungkin saya yakin dapil-dapil saya kan pasti lebih pemikiran atau wawasannya sudah lebih terbuka dibanding dapil yang lain ya gitu. Tapi masih fakta-fakta itu ada. Saya berani bicara kepada warga-warga saya dari Chong Song Kim tidak ada uang politik. Ibaratnya tidak ada serangan pajar. Tuh. Kalau harapan dengan serangan pajar, jangan dukung saya. Itu, ya. Tuh. Jadi kalau memang berkenan dengan saya, silakan pilih saya. Tapi kalau harapan dengan uang politik tidak bakal ada dari Chong Song Kim. Jadi itu saya sampaikan langsung setiap kali saya ketemu warga saya atau dalam konsolidasi dengan koordinator kelurahan atau koordinator kecamatan atau tim TPS saya sampaikan gitu. Jadi itulah saya kendalanya karena masih ada yang khusus budaya pemilu ini masih ada sisa-sisanya. Tidak bisa dipungkiri ya Bang. Ya itu tapi saya terbuka ya no politik money-nya begitu. Jadi kalau itu tidak ada, saya pikir ya mungkin poin-poin yang lain kita bisa lewat semua, begitu. Itu Sobat Golkar 2024.
kayak Bang Kim bilang tadi, jadi kalau kalian berharap sesuatu dengan uang, mungkin Bang Kim intinya Bang Kim berharap kalian itu dapat memilih beliau itu sebenar-benarnya dengan program kerjanya, dengan semangat barunya untuk menangkap aspirasi kalian semua Sobat Golkar. Itu sih Bang Kim. Terima kasih banyak Bang Kim. Ya, terima kasih semoga berjalan lancar, kampanyenya berjalan lancar, pemilihannya nanti pemilu kita juga damai semoga ya Bang Kim ya. Karena kita takut nih sekarang masa-masa pemilu ini luar biasa sekali Sobat Golkar. Ya, semangat Bang Kim. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Golkar boleh. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.